Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Santai ya, santai bro. Masuk angin. Buang sampah. Bang, kenapa kok YouTube ini makin lama makin ribet? Baru tahu ya. Gini bro, ini bisa menjadi pembelajaran buat semua pemula ya, yang mungkin saat ini menganggap bahwa YouTube ini ribet, atau platform apapun itu ribet. Sebenarnya itu yang ribet siapa? Ayo kita bedah ya. Yang pertama, kenapa kok ribet? Ribet itu karena kita tidak menguasai sebuah persoalan ya. Ribet itu karena kita tidak punya ilmu untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Bukan hanya di YouTube. Kamu saat sekolah SD pun kalau ada pertanyaan nggak ada jawaban ya ribet ya. Ribet itu kalau kamu tidak bisa menyesuaikan terhadap perubahan. Ingat ya, hidup ini penuh dengan perubahan. Kalau kalian tidak mau mengikuti perubahan, maka kedepannya teman-teman sendiri yang akan digilas oleh perubahan. Semuanya berubah ya, semuanya berubah. Tinggal kita cerdas nggak, tinggal kita bisa nggak menempatkan sesuatu itu sesuai dengan porsi dan tempatnya. Nggak ada sebenarnya kata-kata ribet, kata-kata ruwet. Kata-kata ribet, kata-kata ruwet itu kamu sendiri yang menciptakan, otakmu sendiri yang menciptakan. Sama-sama belajar di Insan Tutor, kok ribet ya? Belajar di tutorial lain, kok tambah ribet ya? Belajar lagi di tutorial lain, kok makin pusing ya? Jadi semuanya dianggap ribet. Dari situ sebenarnya kita sudah tahu ya, kalau orang cerdas nih sudah tahu. Ribet itu sebenarnya kita sendiri yang buat. Dulu, sekarang nih, misalnya nih, WiFi ada, ya, smartphone ada, Android. Terus sudah terbiasa dengan megang Android, megang iPhone, coba teman-teman berubah, gunakan HP jadul, ribet nggak? Ya ribet menurut kamu, ruwet menurut kamu. Dulu zamannya bapakmu, ya, zamannya bapakmu masih berkirim surat saat pacaran sama ibumu, nggak ribet. Insan Tutor ini berapa generasi? Mulai dari pacaran kirim surat, mulai dari hanya bisa SMS, ya, mulai Android, mulai apa sebelum itu, WiFi belum ada, ribet semua. Jadi kalau sesuatu itu kita mulai dari makin lama makin ribet, ya itu sebenarnya bukan ribet. Teman-teman yang tidak bisa menyesuaikan, ya, nggak ada ribetnya. Sekali lagi nggak ada ribetnya. Ikutin aja permainannya. Sudah dibilang YouTube, ya, YouTube ini kayak duniamu, penuh dengan sandiwara, penuh dengan dagelan, ya. Hidupmu aja dagelan. Apalagi YouTube, semuanya itu adalah panggung sandiwara. Teman-teman kalau memang itu dipaksa untuk main sebuah sandiwara, ya bersandiwara lah, yang cantik. Sedangkan dolarmu ini hubungannya ya, kalian subscriber alami, jam tayang alami, penonton alami, kok tiba-tiba dolarnya berkurang? Ada apa? Hah? Ada apa itu? Ribet ya? Ribet. Ya itulah permainannya YouTube. Kalau kalian tidak mau dipermainkan oleh YouTube, ya mainkan aja YouTube. Kan cukup simpel sebenarnya. Belajar, ini boleh sama-sama belajar di Insan Tutor, boleh belajar di channel lain, ya,
boleh belajar di channel ABC, monggo. Tetapi dari pembelajaran itu seharusnya teman-teman itu makin cerdas, bukan makin ribet, makin ruwet. Kalau semuanya kamu anggap makin ribet, makin ruwet, nggak cocok. Nggak cocok di YouTube, nggak cocok hidup. Nanti kalau kamu sudah punya anak 2, setelah itu pendapat kamu pas-pasan, itu lebih ribet lagi. Kamu anggap ribet juga. Ribet juga. Ya. Jadi sebenarnya kita ini harus bisa meletakkan dan menempatkan posisi kita ini sesuai dengan porsinya masing-masing. Kita paham, kita tahu betul kenapa kok Insan Tutor ini dari dulu sampai sekarang menggunakan bahasa-bahasa yang mudah teman-teman terima, ya, mudah teman-teman terima, bahasa-bahasa keseharian dalam memberikan informasi, dalam memberikan pembelajaran, tempat belajar kita sama-sama di sini, rumah kita di sini. Kenapa? Kadang-kadang kita memberikan informasi dengan bahasa yang sedikit agak tinggi, udah nggak bisa diterima, ya. Yang nge-YouTube, yang menjadi pemula, ini tidak semuanya ini lulusan sarjana. Lulusan sarjana ada kadang-kadang cara berpikirnya beda kok dengan kita. Beda dengan kita. Bahkan ada juga dosen yang komentar di kolom komentarnya Insan Tutor. Ini sekelas dosen, ya, komen di kolom komentarnya Insan Tutor itu dengan komen yang berbeda. Kenapa? Dosen itu seharusnya kan sering baca, memahami sesuatu itu dari sudut pandang yang ya sesuai dengan keahliannya dia. Tetapi nyeleneh juga kok. Jadi tidak semuanya orang cerdas itu bisa menerima sebuah pembelajaran itu secara sempurna. Maksud Insan Tutor apa bisa diterima dengan pemahaman yang berbeda. Sekelas dosen komen di kolom komentar Insan Tutor, ini apa-apaan ini? Kalau saya bilang tutorial, kok nggak jelas? Kalau saya bilang edukasi, kok materinya juga nggak jelas? Ini ujung-ujungnya nanti menipu. Nah, di akhir katanya itu nggak enak. Ujung-ujungnya nanti menipu. Siapa yang ditipu? Nah, sekarang kalau pertanyaan itu saya kembalikan kepada sang dosen, siapa yang ditipu? Orang cerdas, orang pinter tidak mungkin tertipu, ya, karena bisa menelaah, bisa memahami sesuatu itu apapun itu, logikanya jalan. Tetapi yang merasa tertipu, walaupun gelarnya apapun itu, mau S1, S2, S-tong-tong, ya berarti dia belum pinter. Belum pinter. Kok pinter merasa tertipu? Orang pinter mana pernah tertipu? Yaitu mungkin nasib, yaitu jawaban akhirnya kan. Jawaban yang sudah tidak bisa dijelaskan dengan logikanya dia nggak bisa terima, ya akhirnya seperti itu. Sama dengan teman-teman. Kalau sudah mentok, semuanya mentok, ujung-ujungnya apa? Mungkin bukan rezeki. Itu bahasa mungkin bukan rezeki, itu kan bahasa di saat otakmu mentok, nggak bisa berpikir lagi. Jadi sebenarnya cukup gampang dan cukup simpel, ya, cukup gampang dan cukup simpel dalam mempelajari sebuah informasi. Kalau sebuah informasi itu, percayalah ya, sebuah informasi itu akan memunculkan hal yang berbeda jika dipahami sesuatu yang berbeda dengan cara yang berbeda. Informasinya benar, tapi kalau dipahami dengan cara yang berbeda akan berbeda juga. Jadi kadang-kadang input yang diberikan apa, outputnya juga akan berbeda. Inputnya benar, bisa jadi outputnya salah, ya. Masukannya benar, yang keluar ini bisa salah. Ingat ya. Ibaratnya kita sebagai konten kreator, ini nitip omongan. Tahu, nitip omongan itu panjang jadinya. Terserah mereka mau memahami dari mana. Makin panjang, tapi coba aja nitip duit. Berkurang itu. Jadi
Jangan semuanya itu dianggap ribet. Nggak ada yang ribet. Ikutin aja perubahannya. Mainkan itu perubahan. Jangan sampai kalian digilas oleh perubahan. Mudah-mudahan sehat selalu ya bagi teman-teman. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil dari obrolan kita ini. Cerdas di tempat yang benar. Ya. Kalian cerdas di tempat orang bodoh, kalian dianggap gila. Orang bodoh biar berkumpul dengan orang bodoh, standar. Tapi kalau kalian cerdas sendiri di antara kumpulan orang bodoh, kalian dapat masalah juga nanti belakangnya. Apa yang kalian sampaikan belum tentu bisa diterima semua. Mudah-mudahan sehat ya buat teman-teman. Salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat teman-teman.